Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nahtadi bisyaratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin jamaah ta'lim yang saya muliakan, mari sama kita baca suratul Fatihah. Ila mu'allifi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih utuh ya. Masih utuh alhamdulillah, walaupun corona katanya menerpa kita, tapi alhamdulillah yang kemarin-kemarin ada ya sekarang ada, alhamdulillah. Di masyarakat kita nggak ada yang kena corona. Kita lanjutkan pertemuan kita di bab, maksud saya di makalah Al-Khamsatu Asrah, makalah yang ke-15 di halaman 110. Makalah yang ke-15. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus saqawah arba'atun nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallah mahfuzah wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat amruddat wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya wa nazaruhu ila man dunahu fid din. Yaqulullah aradtuhu lam yuridni fataraktuhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus saqawah arba'atun, alamat tanda orang yang celaka arba'atun, ada empat tanda orang yang celaka dalam hidupnya. Nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallah mahfuzah. Yang pertama adalah mereka yang melupakan dosa-dosa masa lalunya. Dia tidak ingat akan dosa-dosa masa lalu ya. Yang dia ingat adalah kebajikan yang baru saja dia lakukan. Sedangkan dosa-dosa masa lalunya begitu banyak ya. Begitu dia mulai belajar pakai kopiah, mulai belajar pakai baju
ya, baju muslimah baru 2-3 hari, 2-3 minggu itu menganggap dirinya sudah luar biasa benar. Makanya kadang-kadang kita melihat banyak orang yang kemarin waktu masih mudanya adanya di sana catatan kita aja yang melihat begitu banyak catatan yang jelek. Begitu dia masuk ke masjid baru 2 bulan itu kelihatannya udah menganggap dirinya luar biasa. Untuk merubah pakaian mudah, nggak sulit merubah pakaian. Kemarin pakaian ahli maksiat, kemudian begitu masuk ke masjid sebulan insya Allah berubah. Pakai yang biasa tidak pakai kopiah, yang biasa tidak pakai gamis, yang tidak biasa pakai kain. Apalagi yang punya modal jenggot tumbuh. Kalau kayak saya kan susah, cuman ada 3 lembar itu, makanya saya daripada nggak enak dilihat, jadi saya cukur aja lah, menumbuh 3-4 panjang kan lucu ya. Pengen itu karena kan sunnah Rasul ya. Kalau kumis bukan sunnah Rasul ya, makanya kalau dipanjangin bukan kumisnya tapi jenggotnya. Begitu punya penampilan yang luar biasa ya, udeng-udeng sorbanan, pakaian yang katakanlah pakaian para ustadznya dia ikutin. Tapi dia lupa bahwa dulu sebelum 2 bulan, sebelum 3 bulan yang lalu dia sudah melakukan perbuatan dosa yang banyak. Itu dia tidak ingat. Ini alamat yang syaqawah. Hendaknya dalam dirinya senantiasa ingat akan dosa-dosa masa lalunya. Buat apa? Rem. Agar dengan ingat perbuatan dosa-dosa masa lalu itu ketika nanti akan berbuat dosa lagi, oh iya, dosa saya sudah begitu banyak dulu, sekarang sedang belajar memperbaiki diri menjadi orang yang baik, yang terbaik. Jadi tua itu umurnya nambah ya, dan nanti jatah sisa umur kita makin sedikit, tapi perbuatan baik kita semakin hari semakin baik. Makanya kalau ada ibu-ibu yang udah tua, bapak-bapak yang udah tua, terus kalau malam katanya sulit tidur, nggak usah minum obat tidur dah, ya, nggak usah minum obat tidur, nggak usah nyari ini itu, udah manfaatin aja. Sulitnya tidur pada malam hari udah manfaatin. Salat kita zikir nggak juga pules baca Quran, insya Allah pules ya. Saya nggak yakin kalau sulit tidur terus baca Quran nggak pules. Insya Allah kalau baca Quran mah pules ya, pasti pules ya. Ya langsung ngantuk karena setannya banyak ya. Kita merasa sulit tidur itu kenapa? Karena emang dipaksain untuk tidur. Begitu kita ya rebahan, kemudian kita paksa untuk tidur, itu emang nggak bakalan bisa pules. Dan itu katanya, kata ahli kesehatan, itu justru yang menimbulkan banyak penyakit itu di situ.
Ketika kita tidur nggak bisa pulas-pulas dan kita paksain, kemudian kita merem terus, begitu merem apa aja kelihatan. Nah ini sumber penyakit. Sumber penyakit ada di situ. Makanya kalau kita belum benar-benar ngantuk, nggak usah tidur deh, nggak usah tiduran. Karena pada saat tiduran kemudian otak kita nerawang kemana-mana, itu sumber penyakit. Yang pertama alamatus sakawah itu nisyanu dzunubil madiyah, lupa akan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau ada di antara kita beranggapan bahwa kita ini orang baik, dosa kita cuman sedikit, bohong. Karena Allah sendiri sudah menyatakan di dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bil-laili wan-nahar, siang malam kita melakukan dosa, perbuatan dosa. Kadang-kadang kita enggak merasa bahwa dosa yang kecil itu kita enggak anggap, padahal justru yang kecil dan setiap hari kita lakukan ini, jadi akhirnya ya sedikit akan menjadi bukit. Sedikit akan menjadi bukit. Inilah banyak dosa-dosa yang kita remehkan. Ya. Dosa-dosa yang kita remehkan. Apa dosa-dosa yang kita remehkan? Ya dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa yang kita remehkan, dosa-dosa kecil yang kita remehkan akhirnya nanti akan menjadi bukit, menjadi besar. Wahya indallah mahfuzah, sedangkan dosa yang kita lakukan itu masih ada dalam catatan Allah. Ada. Ya. Makanya Allah itu luar biasa kepada kita, ngasih modal yang sama. Tidak ada modal yang dibedakan terhadap kita semua. Nggak ada yang dibedakan. Yuladu alal fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Tidak ada satu orang pun yang dilahirkan dalam keadaan kotor. Loh itu ada anak haram, bukan anak haram. Yang haram siapanya? Yang haram bukan anaknya, siapa yang haram? Kerjaan orang tuanya, kerjaan ibunya. Allah memberikan modal yang sama. Ketika kita masih ada dalam rahim ibu kita, Allah datang menyambangi kita dan Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu bala sahidna. Maka semua jabang bayi yang ada dalam rahim ibunya menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Supaya apa? Jangan nanti ada protes di akhir nanti. Oh, saya emang gak ditanya sama Allah. Maka semua jabang bayi itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Kenapa? Sudah ditanya sama Allah dengan akidah yang bagus, dengan akidah yang satu, keimanan yang satu. Bapaknya, ibunya lah yang nanti akan menentukan dia akan menjadi kafir. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapak ibunya lah yang nanti akan menentukan dia nanti akan menjadi Nasrani kah, Yahudi kah, atau Majusi kah. Maka modal yang Allah berikan itu kepada kita, ini kita manfaatin. Ya. Inilah yang harusnya hari ini, ya, di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama kali ini setelah Ramadan, ini yang harus kita syukurin.
Ya. Kemarin saya bilang walituk milul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Kita sempurnakan bilangan, kita takbir, kita syukuri. Syukur atas apa? Atas yang pertama hidayah. Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan kepada kita, inna min na'imid dunya yakfikal islam ni'matan. Nikmat terbesar di dunia ini enggak ada yang lain. Nikmat terbesar, terhebat, teragung di dunia ini apa? Yakfikal islam nikmatan. Nikmat Islam. Ini yang kita kudu syukuri. Jauh hidup kita dari Rasul, jauh masa kita dari Rasul, dan kita juga bukan apa-apa dengan Rasul. Dengan Nabi Muhammad kita bukan saudara. Tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Luar biasa. Allah memberikan hidayah kepada kita Islam. Orang yang hidup dengan Rasulullah justru memusuhi beliau. Yang semasa dengan Rasul memusuhi. Yang juga saudara dengan Rasul tidak beriman, bahkan juga memusuhi. Tapi kita bukan apa-apa, jauh dari kehidupan Rasul. Alhamdulillah kita syukuri itu. Inna min na'imid dunya yakfikal islam ni'matan. Maka alamat saqawah itu, bukti tanda orang-orang yang celaka itu yang pertama adalah nisyanu dzunubil madiyah, lupa akan dosa-dosa masa lalu. Coba kita merenung, lihat dosa kita dari masih bocah terhadap ibu bapak kita, terhadap tetangga kita, terhadap guru-guru kita, terhadap teman-teman kita, terhadap lingkungan kita, terhadap hewan-hewan peliharaan kita. Masya Allah, ada nggak dosa kita sama hewan-hewan peliharaan kita? Nggak ada yang punya burung ya? Ya? Punya kucing. Sama kucing sayang banget tapi lupa ngempanin. Ama burung sayang banget cuma ngempaninnya salah, kan gitu ya. Ama burungnya sayang banget karena kelewat sayang sampai kelihatannya mau dibuntel itu burung, ditaruh di kandang, kan apa itu? Melanggar kebebasan. Kira-kira salah nggak itu? Salahnya apa? Ngempaninnya, ngasih umpannya salah. Ngasih umpannya salah. Burung murai, makanannya jangkrik. Jangkrik sebelum dikasih ke murai, kesayangannya, diapain? Dipotong dulu kakinya pakai gunting, cekris aja. Udah mati belum itu jangkrik? Belum. Nah itu dosa tuh. Mungkin kalau kepalanya dulu dipencet, mati, dipotong kakinya, insya Allah ya nggak terlalu bermasalah, walaupun dosa juga. Tapi ini kan dosa kita jadi bertambah, belum dimatiin, kakinya udah dipotong. Begitu kita kasih ke sana, nah nanti tuh dia akan berdoa,
Ya Allah, saya mohon ya Allah, orang yang sudah motong kaki saya, potong juga kakinya ya Allah. Andaikan doanya dikabul, banyak banget di antara kita yang kakinya buntung. Itu dosa-dosa yang seperti itu banyak, yang kecil-kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada salah seorang nabinya yang bernama Nabi Uzair, ya Uzairun Nabi, idza adnabta dzanban saghiran fala tanzur ila sighari. Wahai Nabi Uzair, kalau kamu berbuat dosa, ya, dosa kecil, fala tanzur ila sighari, kamu jangan melihat kepada kecilnya dosa yang kamu lakukan. Lantas apa? Wanzur ila man adnabtalahu, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Artinya jangan melihat kecilnya, itu cuma jangkrik. Tapi jangkrik itu ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah. Maka lihatlah siapa yang membuat jangkrik itu. Dosa-dosa lain, apalagi waktu masih kecil Bang Ajis ya, Bang Mansur, main lege. Ingat nggak melege? Ya, bapak yang pernah kecil kan, yang pernah kecil, orang-orang yang pernah kecil, main lege dipatah-patahin kakinya terus diikat, ditiup, disuruh muter, diseksa, ya. Ingat dosa-dosa itu, ya. Yang hobi mancing lindung, ya. Mancing lindung pakai apa? Pakai kodok. Kodok mending dimatiin dulu, enggak dimatiin. Tapi ditusuk mulutnya pakai lidih. Kemudian kailnya disangkutin di belakang kodok. Dia belum mati. Dan dia nggak mati sebelum dicaplok sama belut. Udah dosa sama kodoknya. Iya. Sama aja. Nah itu dosa-dosa kecil banyak, sama ikan, sama jangkrik, sama kodok, sama lege, sama yang lain-lain, ya. Termasuk waktu kita masih pada bocah, ngadu bakot, ya, ngadu jangkrik. Ini dosa-dosa kita yang masa lalu enggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Oh iya, dulu saya pernah berbuat dosa. Bahkan perbuatan dosa itu menghilangkan nyawa-nyawa mereka, sedangkan nyawa kita masih ada. Orang-orang atau makhluk-makhluk itu udah lewat, kita pencetin, ya. Kadang-kadang bakot kita aduk, kalah kita kesel, kita pites malahan. Kan dosa itu. Ini dosa-dosa masa lalu yang sudah kita lakukan. Kita nggak pernah ingat itu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Uzair itu, "Fala tanzur ila sighari", jangan lihat kepada kecilnya dosa itu, lihat ila man adnabtalahu, kepada orang, kepada zat yang menciptakannya. Kepada yang menciptakan bakot, yang menciptakan lege, yang menciptakan semut, yang menciptakan segalanya. Kadang-kadang kita ingat ya dulu ya, masih jahat banget itu ngelihat tobang semut. Pas ada lubang semut malahan kalau dibohongin, gue kerjain jembatan emas naik gitu kan, dibohongin. Dikit ayo gua kerjain jembatan emas, naik, digigit, dicabut, ya.
Udah begitu kadang-kadang nyari lubang bakut, nyari lubang semut malahan dikencingin sama kita. Pada keluar dia, wah mungkin tsunami menurut dia. Bagi kita kecil, bagi kita biasa. Tapi bagi dia, wah ini tsunami ini, luar biasa. Kita, ini mah cerita orang-orang laki bu, ya. Kalau cerita orang perempuan mah lain lagi, ya. Karena orang perempuan jarang ada ceritanya dia ngencingin lubang bakut, jarang ya, nggak ada, kita nggak punya cerita itu. Kemudian wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Alamat orang yang celaka yang kedua, orang senantiasa melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Ya. Allah itu marah. Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya. Allah itu marah kata Nabi. Melihat kepada orang yang alim bidunya tapi jahilum bil akhirah, tapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Begitu dia ngomongin masalah fisika hebat, matematik hebat, antariksa hebat, ya, ngomongin masalah gempa bumi hebat. Begitu assalamualaikum aja salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salam aja salah. Padahal tadi dia habis ngomongin sesuatu yang luar biasa. Ngomongin masalah tsunami, wah luar biasa. Ngomongin masalah virus corona, luar biasa. Ngelihat, wah orang hebat ya di dunia. Oh, dia luar biasa, luar biasa, luar biasa. Orang yang memandang luar biasa terhadap urusan dunia, ini justru orang yang celaka. Ya. Kemudian wa nazarahu ila man dunahu fid din. Ya. Lihat orang yang lebih bawah dalam urusan agama. Nggak apa-apa, saya orang-orang juga banyak yang lebih parah sama saya, ya. Yang lebih parah dari saya banyak dalam urusan agama banyak. Kalau saya mah alhamdulillah walaupun seminggu sekali masih datang juga Jumatan, lah dia malahan si anu nggak pisan, nggak sama sekali. Jangan begitu, ya. Jadi kalau ada sesuatu, ya, melihat urusan-urusan dunia atau melihat urusan-urusan yang ada kaitannya dengan urusan akhirat, lihat kepada, kalau urusan dunia lihat lebih rendah, urusan akhirat lihat yang lebih tinggi. Apa maksudnya, apa tujuannya? Supaya kita pacu, ya. Wah, saya pengen seperti dia, bacaan Al-Qur'annya bagus, salatnya bagus, salatnya rajin. Jadi yang kita lihat yang lebih tinggi dari kita dalam urusan agama. Yaqulullah aradtuhu lam yuridni fataraktuh. Allah berfirman, ya, mengatakan, aku sangat menginginkannya, tapi dia tidak menginginkan aku. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore ini, di maghrib ini, ya, kita masih termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka dia ada keinginan dalam dirinya untuk memahami agama. Ditambah lagi kita ini, ya,
Alhamdulillah kita dari tadi sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib kita melaksanakan ini, setelah ini kita melaksanakan sholat isya berjamaah lagi. Insya Allah ya masih dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa alamatus sa'adah arba'atun. Alamat orang yang bahagia ya, tanda orang yang berbahagia itu ada 4. Kalau tadi syaqawah, ini balikannya sa'adahnya. Siapa? Zikru dzunubil madiyah, senantiasa ingat kepada dosa-dosa masa lalunya. Ingat setiap jengkal kelakuan kita yang pernah kita lakukan masa lalu, senantiasa ingat. Artinya nanti ya tidak akan pernah saya akan mengulanginya lagi. Ingat akan dosa-dosa masa lalunya. Kemudian nisyanul hasanatil madiyah, lupa kepada kebajikan yang sudah ia lakukan. Jadi kalau kita pernah berbuat baik, pernah memberikan sedekah untuk jalan, misalnya jalan depan rumah kita dulunya cuma semeter, kemudian kita mundurin sedikit jadi 1,5 meter, udah tutup, jangan dibicarakan kepada orang-orang lain. Ini kadang-kadang kalau ada bocah naik motor kenceng aja diomelin, emang jalanan lu nih ya, ini tahu nggak, ini jalanan golek gua, habis pahala kita. Ini tahu nggak jalanan ini, semuanya dari sini ke sono, ya, boleh gua, habis pahala kita. Kebajikan masa lalu yang sudah kita berikan, kita lupakan. Jangan lagi kita bicarakan, jangan lagi kita ungkit kepada orang lain, ya, karena belum tentu apa yang sudah kita lakukan itu pun ya ada pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa rajulhu ila man faqahu fiddin, orang yang hebat yang senantiasa melihat kepada orang yang lebih hebat dalam urusan agama. Ya. Kalau ada orang yang agamanya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, salatnya bagus, tata keramanya bagus, lihat, kita iri. Artinya iri yang bagus, saya insya Allah akan seperti dia, dan saya insya Allah akan lebih bagus dari dia. Kalau dia hanya hafal sekian, saya akan hafal lebih dari dia. Kalau dia hanya bisa seitu, sebesar itu, hanya seperti itu sedekahnya, saya akan lebih hebat dari dia. Nah, ini yang akan menjadikan kita ini sa'adah. Nazarahu ila man faqahu fiddin, kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama. Orang yang berbahagia yang selanjutnya, yang keempat, nazarahu ila man dunahu fid dunya, melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Dunia nggak bakalan ada habisnya sampai kapanpun, nggak akan pernah ada habisnya. Ketika kita jalan,
disusul sama orang yang naik sepeda, sepedanya bagus, kita ngomong ya Allah enak sepedanya, dia mah bagus ya Allah enak naik sepeda, saya mohon ya Allah saya belikan saya sepeda kayak sepeda dia. 2-3 minggu kita punya sepeda kayak gitu, apa selesai? Apakah selesai? Enggak. Begitu kita lagi naik sepeda, weng, NMAX lewat. Ya Allah enak kali NMAX ya Allah. Minta sama Allah, Allah kabulkan kasih NMAX. Begitu naik NMAX lewat sampingnya, weng, Pajero, Fortuner, enak kali ya Allah, nggak hujan ya Allah, adem enak ya Allah. Punya Pajero, apa selesai tidak? Melihat ke atas, enak kali punya pesawat ya Allah. Nggak akan selesai. Selesainya kapan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita berangan-angan kemudian dapat, berangan-angan dapat, baru selesai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati. Kalau kita udah mati baru selesai. Angan-angan punya pesawat kemudian dikasih sama Allah. Begitu kita sedang naik pesawat, jalan muter-muter, tahu-tahu nyangkut di sutet, kesetrum, mati, habis, baru dah berhenti, nggak bakalan menghayal lagi. Maka nazaruhu ila man dunahu fid dunya, hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia. Karena untungnya kita banyak. Ya. Nanti kata Nabi dalam hadisnya itu ada tanjakan-tanjakan akhirat yang akan memberatkan kita. Ada sahabat nanya, amminal mukhifina ana amminal muskilin, ya Rasul, saya ini termasuk yang berat atau yang ringan dalam menaiki tanjakan-tanjakan akhirat? Nabi bertanya, apakah kamu punya makanan hari ini? Punya ya Rasul. Wa ta'amu god, punya nggak makanan buat besok? Punya. Dan punya nggak kamu makanan buat lusa? Tidak ya Rasul. Kata Nabi, kalau kamu masih punya makanan buat lusa, itu kamu termasuk yang berat menaiki tanjakan-tanjakan akhirat. Ayo, pengajis kan banyak tuh. Sumbangan-sumbangannya masih banyak itu ibu-ibu. Bu, sumbangan-sumbangan gara-gara COVID banyak gak masih? Makanya banyak ibu-ibu yang girang, alhamdulillah ada COVID, katanya beginilah, alhamdulillah ada COVID. Kenapa? Berasnya banyak, sumbangan tidak banyak. Ya, ya. Jangan alhamdulillah, ini kita susah gara-gara COVID nih, jadinya ngapa-ngapainnya susah. Ya. Kita punya makanan untuk lusa aja masih memberatkan kita untuk menaiki tanjakan-tanjakan akhirat, apalagi punya mobilnya, punya perusahaannya, punya ini itu segala macam yang nanti akan memberatkan kita. Kenapa? Perusahaan punya karyawan. Karyawan bukan hanya karyawan saja, nanti karyawan punya anak istri, punya saudara, punya tetangga, segala macam yang ada kaitannya dengan kerjaan itu. Maka bisa jadi ya, orang yang takwa, ya miskin takwa kepada Allah, miskin takwa, miskin takwa muttaqin, dia nanti akan masuk surga 500 tahun lebih awal dibanding orang-orang yang kaya. Apalagi kalau kayanya yang tidak takwa. Sama-sama takwa nih,
miskin takwa, terus orang kaya takwa. Orang miskin sudah masuk ke dalam surga 500 tahun, orang kaya belum. Apalagi kalau yang miskin takwa kemudian membandinginnya sama yang kaya tidak takwa, yo kapan tahu. Ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Allah yang memberatkan dia untuk menaiki tanjakan-tanjakan akhirat. Maka alamatus sa'adah itu zikru dzunubil madiyah, ingat kepada dosa-dosa masa lalu. Nisyanul hasanatil madiyah, lupa kepada kebajikan-kebajikan masa lalu. Dia senantiasa ingat melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama dan senantiasa melihat kepada orang yang lebih rendah kepada urusan-urusan dunia. Pertanyaan nanti akan lebih ringan, tidak banyak pertanyaan kepada kita manakala kita biasa saja. Jadi artinya yang kita miliki hari ini, misalnya motor itu hanya untuk sampai ke masjid. Makanya saya udah mulain sekarang. Biasanya pakai NMAX, sekarang pakai motor Beat kecil gitu. Kayak cengcoran. Saya udah lagi mulain. Ya, udah mulain. Artinya apa? Mulain nanti mengurangi pertanyaan-pertanyaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Makin tua harusnya terus makin mengurangi ya beban, supaya beban itu ya ketika Allah menanyakan kepada kita enggak banyak pertanyaan. Hadirin jamaah ta'lim yang saya muliakan, ya. Inilah yang barangkali kita kaji hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita. Insya Allah dalam pilihan dua ini antara saqawah dan sa'adah, insya Allah kita semakin cerdas otak kita, hati kita, dan tentunya kita akan memilih jalan yang sa'adah. Senantiasa terus kita pacu ke depan, ingat akan dosa lalu kita, dan kita melupakan kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan. Senantiasa melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama dan melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan kita pada saatnya nanti seperti orang-orang ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khotimah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.